Selamat malam saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara dan saudari berada. Setiap manusia tentu pernah memilih dan mengambil keputusan yang salah dalam hidupnya. Akibatnya bermacam-macam, tetapi yang pasti tidak membahagiakan. Malam hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian sabda Tuhan dan belajar dari umat Tuhan, agar kita dapat memilih dan memutuskan dengan benar. Marilah kita memohon hikmat dan pertolongan Tuhan dengan berdoa. Ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati, jiwa, dan pikiran kami, agar kami memahami firman-Mu, dan agar kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab, Yeremia pasal 7, ayat 16-26. Kita akan membaca Yeremia 7, ayat yang ke-20-23 saja. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya, murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca dari kitab Nabi Yeremia ini menceritakan bagaimana Tuhan murka kepada umat Israel karena umat Tuhan memilih berpaling dari Tuhan dan melakukan penyembahan berhala. Umat rajin memberikan korban persembahan, namun kesetiaan mereka kepada Allah sebenarnya semu dan palsu, karena mereka memilih mengikuti rancangan dan pikiran mereka sendiri dan menjauh dari Tuhan. Tuhan mengingatkan bahwa perilaku umat yang tidak setia ini akan mendatangkan kerugian dan kemalangan serta hukuman bagi mereka sendiri. Bukan hanya manusianya yang terkena dampak, tapi juga lingkungan yang menopang hidup mereka akan terkena dampaknya, termasuk hewan, pepohonan, tanah, dan air. Ada pelajaran penting yang bisa kita petik di sini. Dosa karena ketidaksetiaan kepada Allah bukan hanya membawa murka Tuhan kepada manusia, tetapi juga kepada lingkungan, bahkan kepada alam semesta. Dalam kehidupan bergereja dan bermasyarakat, kadang-kadang ada orang yang nekat berbuat dosa, dan ia berpikir bahwa hanya dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Dosa-dosa saya kok, salah saya kok, kan saya yang akan menanggung dan terkena akibatnya. Pemahaman ini salah besar.
Kita bisa menunjuk banyak contoh bagaimana satu orang berbuat salah, dampaknya dirasakan oleh banyak orang. Minimal dirasakan orang-orang terdekatnya. Seorang ayah yang berbuat dosa, akibatnya istri dan anak-anaknya turut menderita. Seorang istri yang berbuat kesalahan, suami dan anaknya turut merasakan pahit getirnya. Anak polah bobo kepradah. Jika anak berbuat sesuatu yang salah, orang tua pun turut menanggung akibatnya. Sebenarnya Tuhan tidak menuntut banyak dari umatnya. Dalam ayat 23 bacaan kita hari ini, Tuhan hanya meminta dua hal. Dengarkanlah suaraku, dan ikutilah jalan yang telah kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Mendengar suara Tuhan berarti mendengar dan mengertinya dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mengikuti jalan yang ditunjukkannya. Umat Tuhan diminta untuk setia kepada Tuhan dengan mendengar suaranya dan mengikuti jalannya. Tujuannya pun sangat jelas, yakni supaya kamu berbahagia. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, malam ini kita sekali lagi diingatkan, yang pertama bahwa pilihan yang salah, misalnya memilih untuk tidak setia kepada Tuhan dan menyembah Allah yang lain, bukan hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga berdampak kepada lingkungan, keluarga yang kita kasihi, dan alam. Yang kedua, dosa dan kesalahan sudah pasti mendatangkan hukuman atau mendatangkan akibat. Sebaliknya, jika mau mendengar dan mengikuti jalan Tuhan, akan mendatangkan kebahagiaan. Pilihan ada pada saudara untuk memilih. Dan semoga kita mengambil keputusan untuk memilih dengan benar. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong kami, agar kami setia kepadamu. Berilah kami hati yang bijak untuk memilih, agar kami senantiasa mendengar suaramu dan mengikuti jalanmu, supaya kami berbahagia. Kami menaikkan doa syafaat kami bagi orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan menaungi mereka. Kami berdoa bagi yang menderita sakit. Kiranya Engkau berkenan memberikan harapan, penghiburan, dan kesembuhan. Tangan kuasa-Mu yang penuh belas kasih, kiranya menopang mereka dalam penderitaan sakit mereka. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, kiranya damai dan sejahtera tercurah atas bangsa kami. Kami memohon lindungilah kami sepanjang kami beristirahat malam ini, agar esok pagi kami boleh menyambut terbitnya fajar dengan penuh pengharapan. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan menyertai.